Bayangin, kamu lagi santai baca buku di perpustakaan. Tiba-tiba, pelayan pribadimu yang paling setia, paling baik, dan paling kamu percaya datang bawain segelas anggur mahal. Kelihatannya sih malam yang sempurna kan? Tapi pas kamu minum, rasanya aneh. Pandanganmu kabur, badanmu lemas, terus semuanya gelap. Pas kamu sadar, tangan sama kakimu udah diikat kenceng di sebuah papan. Dan di depanmu, si pelayan manis tadi udah ngelepas seragamnya sambil ngeluarin senyum yang lebih serem dari tagihan pinjol akhir bulan. Nah, daripada menye-menye, mending langsung aja kita mulai penjahat pirang yang jadi mangsa para heroin. Oke, ceritanya dimulai di sebuah kastil milik keluarga Campbell. Tokoh utama kita tiba-tiba sadar dan bingung. Tunggu dulu, bukannya aku barusan mati ketabrak mobil? Kok aku bisa ada di sini? Apa aku pindah waktu? Dekorasi ruangannya gaya Eropa banget. Dan muka di cermin itu kayak aku pas umur 17 atau 18 tahun. Tapi itu aneh, soalnya umur dia sekarang jauh lebih tua. Dia ngaca lagi buat mastiin, dan beneran, dia kaget ngeliat betapa gantengnya dia waktu masih muda, sebelum hidupnya hancur dan jadi cowok bangkrut yang kegemukan. Pas dia lagi mikir kalau ini cuma mimpi orang putus asa yang pengen ngulang hidup, dia iseng nyayat tangannya pakai pisau kecil. Darah langsung muncrat. Katanya sih cuma luka kecil, tapi sakitnya parah banget. Sambil ngejilatin jarinya, dia bergumam kalau ini semua terasa terlalu nyata. Gak lama kemudian, semua ingatan dari tubuh ini tiba-tiba masuk ke kepalanya. Ternyata, cowok yang dia rasuki ini namanya Moon Campbell. Nasibnya sial banget. Semua gelarnya dicabut, jadi pengemis, terus dibuang sama keluarganya. Ayahnya bahkan ngancam bakal bunuh dia. Kayaknya Moon yang asli ini udah ngelakuin kesalahan fatal. Dia nepuk jidatnya sambil ngomong, sial, tuh kira cuma kebetulan, ternyata beneran. Dia sadar kalau sekarang dia pindah ke tubuh penjahat pirang kelas teri dari sebuah cerita yang dulu sering dia baca. Judul ceritanya, Sang Protagonis, Wanita Terkuat dalam Sejarah. Dari judulnya aja udah ketebak, ini cerita klise tentang cewek yang dibuang keluarganya, terus berkelana, jadi kuat, bantai monster, dan jadi pahlawan. Nah, di awal cerita, si Moon Campbell ini cuma jadi pengganggu yang kerjaannya nyari gara-gara sama si MC cewek. Tapi ujung-ujungnya si cewek malah jadi makin kuat. Rencana Moon gagal total. Dia diusir dari rumahnya dan akhirnya jadi pengemis. 20 bab kemudian, namanya udah dilupain orang. Pindah dunia sih keren, tapi kenapa harus jadi karakter tumbal buat naikin level si MC? Pas lagi mikir gitu, ada yang ketuk pintu. Seorang pelayan masuk dan nanya ada apa. Moon bilang gak ada yang serius. Pelayan itu ngasih tahu kalau baju buat pesta besok sudah datang. Tapi si pelayan sadar ada darah di tangan Moon dan nanya apa dia terluka. Moon bilang itu cuma kecelakaan, gak usah khawatir. Terus coba tebak apa yang pelayan itu lakuin. Yap, dia langsung berlutut dan bersihin lukanya. Rajin banget kan? Dia bahkan minta Moon jangan nyakitin diri sendiri lagi. Muka Moon langsung merah padam. Dia mikir momen ini nggak bakal dia lupain. Setelah selesai, pelayan itu pamit pergi sambil nyuruh Moon jaga diri. Begitu pintu ketutut, Moon senyum-senyum sendiri kayak orang bodoh sambil bergumar, dunia ini sempurna banget. Dia guling-guling di kasur saking senengnya punya pelayan sebaik itu. Dasar wibu kelas berat. Sementara itu di luar, si pelayan mikir, tumben tuan muda bilang makasih. Jelas, kelakuan Moon yang asli pasti brengsek banget sebelum ini. Sekarang, tokoh utama kita jadi penasaran. Kok bisa cowok ganteng dari keluarga bangsawan dan punya pelayan imut kayak gitu malah cari masalah sama MC cerita? Ternyata, alasan utama dia diusir adalah karena mencoba membius putri ketiga kerajaan. Nah, karena dia udah tahu alur ceritanya, dia cuma perlu ngehindarin masalah itu. Kunci utamanya adalah upacara besok, di mana semua drama dimulai. Terus dia baru sadar, pelayan tadi kan bilang pestanya besok. Dia langsung panik dan guling-guling di kasur, manggil-manggil sistem, dewi, kakek, siapapun yang bisa ngasih dia cheat atau kekuatan super. Masalahnya, kalau pestanya besok, itu artinya Moon yang asli udah terlanjur ngelakuin banyak hal jahat ke si MC cewek.
Dia cuma bisa berharap si MC nggak bakal balas dendam kelewatan, misalnya nginjek-nginjek mukanya. Tapi kalaupun iya, semoga si MC pakai stocking hitam dan ngelakuinnya pelan-pelan. Selera si bro emang berkelas. Akhirnya, dia bikin keputusan. Besok, pas ketemu si MC cewek, dia bakal langsung lari, sujud 3 kali dan minta maaf. Tiba-tiba, ada benda yang mukul kepalanya. Pas dia nengok, ada sebuah buku kecil di tempat tidurnya. Dia langsung mikir, wah, cheatnya datang. Dia ngambil buku itu dengan semangat. Akhirnya, Tuhan belum nyerah sama aku. Aku nggak ditakdirkan jadi pecundang selamanya. Sekarang waktunya aku ngubah takdir. Tapi pas dibuka, bukunya kosong. Nggak ada isinya sama sekali. Dia jadi bingung. Apa buku ini butuh cara khusus buat diaktifin? Pas dia lagi mikir, buku itu malah nyerang dia sampai kepalanya berdarah. Setetes darah jatuh ke halaman buku. Dan tiba-tiba aura gelap muncul. Pandangannya langsung kabur. Tahu-tahu dia udah ada di tempat lain. Tangan dan kakinya diikat, lehernya juga ditahan, badannya babak belur. Pas dia buka mata, ada cewek serem di depannya. Cewek itu bilang dia tidur kelamaan. Moon ngeluh badannya sakit, tapi si cewek bilang rasa sakit itu pelajaran. Cewek itu ngomong panjang lebar tentang gimana Moon udah berubah jadi egois, padahal seharusnya dia jadi milik si cewek sepenuhnya. Katanya, dia bakal memurnikan Moon dengan cintanya biar mereka bisa bersama selamanya. Habis ngomong gitu, cewek itu nusuk dia berkali-kali. Moon langsung kebangun di kamarnya. Dia sadar kalau dia menempuh jalan jadi penjahat, hidupnya bakal hancur. Tapi kalau nggak pun, hidupnya udah hancur. Dia jadi mikir, jangan-jangan penglihatan tadi itu bukan mimpi, tapi gambaran masa depan kalau dia salah ambil langkah. Pas dia lihat lagi buku itu, sekarang ada tulisan, jangan mengubah takdir. Dia langsung ngerti, kalau dia nekat minta maaf ke MC cewek, nasibnya bakal berakhir diikat dan disiksa kayak tadi. Dibandingin itu, diusir dan jadi pengemis, kedengarannya jauh lebih baik. Semangatnya langsung balik lagi. Sebagai orang dari dunia modern, dia yakin bisa pakai otaknya buat ngubah takdirnya dan nasib seluruh negeri. Dia mikir, jadi bangsawan juga nggak hebat-hebat amat. Dia mau ngendaliin hidupnya sendiri. Gila, Sans. Janjinya udah kayak visi misi calon presiden aja, sampai setanggi langit. Tapi beberapa saat kemudian, dia udah duduk manis sambil makan daging enak. Enak juga ya jadi orang kaya, pikirnya. Sayang banget kalau semua ini hilang. Di sebelahnya ada ibunya, Noise Campbell, yang muji dia kelihatan bahagia. Ayahnya, Lon, nimpalin kalau itu pasti karena dia semangat buat upacara besok yang bakal jadi momen penting dalam hidupnya. Moon cuma iya-iya aja biar gak curiga. Ibunya malah ngelarang dia ke pesta, takut semua cewek bangsawan naksir. Ayahnya bilang tenang aja, kan udah ada Putri Celia, gak bakal ada yang berani ganggu. Ibunya cemberut, bilang dia nggak suka sama Celia, katanya nggak imut dan nggak pantas buat anaknya. Moon cuma bisa diam, bingung kenapa orang tuanya percaya banget sama dia, padahal kelakuannya brengsek. Pas denger nama Celia, dia baru ngeh, itu kan putri ketiga yang mau dia bius, dialah sumber masalahnya. Di cerita aslinya, Celia ini karakter tsundere klasik, dingin di luar tapi hangat di dalam, ngerti kan? Moon jadi sedih pas sadar kalau orang tuanya ternyata baik. Dia diusir itu murni karena kelakuannya yang brengsek, dan ayahnya cuma nggak mau punya anak badung. Tapi justru itu yang bikin dia makin semangat buat ngubah takdir. Walaupun berisiko, dia nggak mau keluarganya ikut terseret masalah. Soalnya, alasan keluarganya hancur di cerita asli adalah karena ayahnya difitnah, nyuruh dia bunuh sang putri. Jadi, rencananya dia bakal nanggung semua kesalahan itu sendirian, biar keluarganya aman. Masalahnya, pestanya udah besok, waktunya mepet banget. Yang bikin dia bingung, kalau pestanya sedekat ini, kok dia nggak tahu apa-apa soal obat bius yang katanya bakal dia pakai? Apa nanti ada yang ngasih? Gimana ceritanya? Pas lagi pusing mikirin itu, dia nggak sengaja nabrak seorang pelayan. Si pelayan jatuh dan panik karena numpahin teh nyonya.
Pas Moon mau nanya apa dia baik-baik aja, pelayan itu langsung gemeteran, ngira bakal dimarahin habis-habisan. Dia buru-buru bersihin tumpahan teh di baju Moon, mukanya pucat pasi seolah hidupnya bakal berakhir besok. Tokoh utama kita sadar kalau reputasinya emang seburuk itu. Jadi, dia nenangin si pelayan dan bilang gak akan ngehukum dia. Terus, entah kenapa, dia malah narik si pelayan ke pelukannya dan nyuruh tenang. Si pelayan jadi makin bingung sama kelakuan tuan mudanya. Jujur, aku juga bingung. Itu tangannya ngapain coba? Nggak lama, Anne muncul. Moon nanya nama si pelayan pirang, dan Anne jawab namanya Nol. Moon nyuruh Anne buat ngurusin Nol, tapi Anne bilang dia dan Nol lagi sibuk banget nyiapin buat besok. Moon malah nyuruh Anne rekrut orang lagi kalau kurang. Masa mansion segede ini stafnya kurang, katanya. Anne cuma bisa nurut. Setelah Moon pergi, Nol bilang ke Anne kalau kelakuan tuan mudanya aneh banget. Biasanya, Moon paling anti dibantuin orang karena nganggap semua orang itu kotor. Anne setuju, dia juga ngerasa ada yang aneh. Mungkin lebih baik kita cepetin rencananya sebelum semuanya jadi kacau, kata Anne pelan. Kembali di kamarnya, Moon ngobrak-ngabrik barang-barangnya. Racun buat ngejatuhin putri ketiga pastilah ramuan halusinogen tingkat dewa yang harganya selangit. Nggak lama, dia nemuin kartu pasar gelap. Jelas, kartu ini yang dipakai buat beli ramuan itu. Cerita pindah ke distrik komersial Chambel pas malam hari. Tokoh utama kita nyuruh pengawalnya nunggu sementara dia masuk ke area pasar gelap sendirian ngikutin rute yang dia ingat dari cerita. Dia sampai di sebuah pintu dan ngucapin kata sandi, tikus manis. Penjaganya langsung mempersilahkan dia masuk. Selamat datang di pasar gelap Leopold. Di sini ada semua, dari ramuan, bahan sihir, makhluk aneh, sampai budak. Salah satu teman si MC di cerita asli juga dibeli dari sini. Tapi itu cerita nanti. Sekarang dia punya masalah lebih gede. Dia masuk ke sebuah toko dan disambut penjual bertopeng kucing. Si penjual langsung nanya dia cari apa. Moon pesen ramuan yang nggak berwarna, nggak berbau, ampuh buat bikin pingsan penyihir selama berjam-jam. Rencananya mungkin beli ramuan itu, tapi nggak bener-bener digunain ke si putri. Jujur aku juga jadi bingung sama rencananya. Si penjual bertopeng nawarin beberapa budak buat senang-senang, tapi Moon nolak. Pas si penjual lagi ngambilin pesenannya, Moon ngelihatin badan si penjual dan mikir, wow, bodinya mantap. Dia nebak kalau di balik topeng itu pasti cewek cantik yang jadi bos dunia bawah tanah ini. Soal si penjual ini cowok atau cewek, susah ditebak, jadi kita sebut aja netral. Pas lagi nunggu, pintu kebuka lagi, dan ada orang lain masuk. Dilihat dari stocking hitamnya, kamu udah tahulah siapa ini. Orang itu juga pesan obat yang sama persis, obat kuat buat penyihir yang nggak ninggalin jejak. Si penjual jadi bingung, ramuan ini jarang laku, kok tiba-tiba ada dua orang nyariin di malam yang sama. Moon juga kaget, nggak nyangka cewek juga punya selera aneh kayak gini. Dia jadi kasihan sama cowok yang bakal jadi korban si cewek ini. Terus, si cewek misterius itu ngelempar 2 botol ke meja dan bilang, ini yang dicari-cari. Cairannya emang berwarna, tapi kalau dicampur anggur nggak bakal kelihatan. Katanya, beberapa tetes aja cukup buat bikin gajah pingsan 2-3 jam. Moon sampai melongo dengar kekuatannya. Si penjual nawarin buat nyoba langsung, tapi ya resikonya tidur di lantai 3 jam dan tetap bayar penuh. Harganya 130.000 Amelia. Cewek misterius tadi bilang dia nggak punya Amelia, tapi nawarin cara bayar lain pakai sebuah surat berharga. Si penjual ngecek surat itu dan akhirnya setuju. Misterius sih, tapi ayo jujur aja, itu pasti N kan? Setelah cewek itu pergi, Moon bayar pakai kartunya. Si penjual ngasih bonus ramuan lain yang katanya bikin efeknya makin mantap. Moon iseng nanya info soal cewek tadi, tapi si penjual yang jelas-jelas licik bilang mereka teman lama dan nawarin info itu seharga 900.000 Amelia. Moon langsung ilfil dan pergi. Gila, harganya dinaikin 7 kali lipat. Nggak bakal dia ketipu, dia kan orang modern yang tahu mana penipuan. Begitu Moon pergi, si penjual buka topengnya. Ternyata beneran cewek. Dia senyum licik, mikirin gimana caranya jual info ini ke kedua pihak biar kekacauan di mansion makin seru.
Malam berikutnya di Istana Campbell, pestanya udah mulai. Banyak bangsawan keliaran dan tokoh utama kita ada di tengah-tengah mereka. Seorang bapak-bapak berkumis coba ngenalin anak gadisnya ke Moon, tapi si gadis malah gemeteran ketakutan terus lari. Sejujurnya, reaksi itu lebih kelihatan kayak takut daripada naksir. Ayahnya cuma bisa minta maaf. Moon mulai sadar, nggak ada satupun cewek di pesta yang senang lihat dia. Reputasinya bener-bener udah hancur. Anehnya, ayahnya, Lon, malah bangga. Dia nepuk bahu Moon dan bilang dia terkesan lihat perubahan sikap anaknya. Katanya, malam ini Moon bakal jadi pria sejati keluarga Campbell. Moon cuma bisa berterima kasih. Tiba-tiba, suasana jadi hening. Pembawa acara mengumumkan kedatangan pewaris tahta ketiga kerajaan Leopold, Sang Dewi Es, Putri Celia. Penampilannya mirip banget sama Paimon dari Genshin Impact. Ayah Moon pamit buat nyapa tamu lain dan nyuruh Moon buat nemenin sang putri. Moon langsung nyamperin sang putri dan nyapa, bilang udah lama nggak ketemu. Dia muji penampilan Celia yang emang auranya luar biasa, bahkan ada kilauan kecil di rambutnya kayak Paimon. Celia berterima kasih, tapi dalam hati dia jadi curiga. Sikap Moon manis dan lembut banget, beda dari biasanya. Moon lalu nyaranin Celia buat istirahat, karena pasti capek habis perjalanan. Pas Celia jalan, semua bangsawan nunduk hormat, dan dia makin bingung. Ini anak kenapa hari ini sopan banget? Pas lagi di sana, Moon gak sengaja dengar orang-orang lagi ngegosipin anak haram yang katanya berduel sama suaminya. Katanya sih orang-orang gak suka sama dia karena statusnya anak haram, udah cerai, tapi sekarang malah mau jadi pewaris. Tamu lain nyuruh mereka diem, bilang itu cuma omong kosong. Nah, yang datang sekarang ini si MC-nya, karakter utama dunia ini, Ariel Buart, cewek berambut hitam di sebelah kiri. Jujur aja sih, penampilannya biasa banget. Tapi ya masuk akal sih, MC kan biasanya gitu, rambut hitam standar, muka biasa aja. Dia nyapa Moon dengan normal, dan Moon yang canggung cuma bisa nyapa balik dan bilang dia baik-baik aja. Tapi tiba-tiba ada cowok gede yang motong dan marahin Ariel karena dianggap nggak sopan sama tuan muda. Moon langsung nyuruh cowok itu diam. Nggak apa-apa, dia boleh ngomong sesukanya. Ariel sendiri kaget setengah mati. Dia bingung kenapa cowok yang dulu ngehina dia sebagai anak haram sekarang jadi baik dan bahkan tahu namanya. Temannya, Lia, juga bingung. Moon malah ngulurin tangan ke Lia dan nyebut nama lengkapnya, Lia Angel. Moon ngulurin tangan, tapi langsung ditepis sama Ariel. Dia nyuruh Moon berhenti main drama. Sambil nyengkram kerah baju Moon, Ariel ngancam, "Denger ya, aku kesini karena ayahmu. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau kamu berani nyentuh aku atau Lia, kamu gak bakal keluar dari sini hidup-hidup." Habis ngomong gitu, dia langsung pergi. Keren juga nih cewek, gayanya sok pahlawan, tapi kita semua tahu dia sebenarnya pengen Moon bikin masalah. Moon cuma bisa pasrah, dia udah nebak kalau berurusan sama si MC bakal ribet. Tapi dia nggak peduli, begitu pesta ini selesai, mereka bakal pisah jalan dan nggak akan ketemu lagi. Nggak lama setelah itu, Moon ngasih pidato. Ternyata ini hari ulang tahunnya yang ke-18. Siapa yang nyangka? Semua orang tepuk tangan, muji dia. Setelah pidato, dia lihat si Payman lagi santai di dekat cermin. Dia nyamperin, minta maaf kalau ganggu, terus ngajak Celia dansa. Ya ampun, gayanya udah kayak pangeran aja. Celia tentu aja nerima. Baju yang dipakai Celia benar-benar wow. Aksesorisnya aja kelihatan kayak mau meledak dari dadanya. Sementara mereka dansa, para bangsawan lain cuma bisa nonton dengan canggung, dan si MC cewek malah asyik makan kue di pojokan. Celia muji cara dansa Moon, tapi Moon bilang dia masih pemula. Celia sadar, Moon udah banyak berubah, dan sekarang kelakuannya lebih mirip bangsawan. Yang bikin Celia bingung, itu cara dia ngajak dansa sebelumnya, yang super cringe. "Prajurit, aku kasih kamu kehormatan buat dansa, bersyukurlah." Moon jadi malu dan nyuruh Celia lupain aja masa lalu itu. Mereka terus dansa, saling puji, hal-hal biasanya. Terus, tiba-tiba Moon nyelinap ke belakang Celia, mau ngapain dia? Saat itulah, Celia ngajak buat ngobrol pribadi.
Dia udah tahu pernikahan mereka cuma urusan politik. Moon bilang kalau Celia mau batalin, mereka bisa kerja sama. Celia setuju buat bahas itu nanti, tapi terus dia nanya, gimana kalau kita ke kamarmu sekarang? Waduh, Moon kaget, tapi udah terlambat. Celia udah narik tangannya. Dari kejauhan, dua pelayan nakal ngawasin mereka sambil bisik-bisik. Tuan gila itu bawa pergi si putri, kita harus gerak cepat. Di kamar, Moon nawarin minum, tapi Celia nolak mentah-mentah. Moon langsung pusing 7 keliling. Gimana caranya ngasih ramuan ini kalau dia nggak mau minum? Dia nanya Celia suka minum apa, Celia jawab kopi, tapi terus ganti jadi teh hitam. Ternyata di sana pilihannya cuma anggur atau teh hitam. Celia kelihatan bingung, tapi Moon nenangin dia dan bilang bakal ambilin tehnya. Celia duduk sambil heran lihat Moon semangat banget bikinin teh. Jelas aja, di belakang sana Moon lagi sibuk masukin ramuan ke cangkir. Kukira itu ramuan tidur, tapi ternyata itu ramuan cinta. Sialnya, pas dia kaget dipanggil Celia, tangannya kesenggol dan ramuannya tumpah, kecampur sama botol ramuan yang satunya. Dan ternyata yang kecampur itu afrodisiak. Dia sempat lega karena ramuan itu nggak ninggalin jejak sihir. Tapi pas dia lihat ke lantai, sebagian besar ramuannya tumpah. Rencananya buat jual sisa ramuan jadi gagal total. Pas dia bawa tehnya, kelihatan ada yang ngintip dari jendela. Si Payman alias Celia komentar kalau tehnya aneh, warnanya merah berkilau. Moon ngeles, bilang itu teh langka dari timur. Celia percaya aja, tapi nyuruh Moon minum duluan. Apa? Kamu ndak percaya sama aku? Kata Moon, pura-pura jadi bangsawan jujur. Celia ngejawab kalau itu etiket bangsawan, yang nyajiin harus ngicipin dulu. Tapi pas Moon baru mau minum, Celia langsung ngerebut cangkirnya. Punyaku kelihatan lebih enak, kita tukeran aja. Oh tidak, satu tegukan kecil, Celia langsung kelihatan pusing. Kukira efeknya bakal afrodisiak, tapi ternyata bukan. Dia sempoyongan, ngejatuhin cangkir, terus pingsan di sofa. Moon mikir ini langkah cerdas, soalnya dia udah ngasih obat di kedua cangkir. Menurut cerita aslinya, si MC cewek bakal nerobos masuk sebentar lagi. Jadi, dia mulai ngatur TKP. Rok Celia diturunin dikit, kancing bajunya dibuka, bajunya sendiri dia lepas. Sempurna pikirnya. Siapapun yang masuk pasti bakal salah paham. Dia siap dihukum. Masalahnya, nggak ada yang terjadi. Setengah jam berlalu, nggak ada siapa-siapa yang datang. Aneh, di cerita aslinya, Ariel kan langsung dobrak pintu. Apa yang berubah? Dia baru ingat. Di cerita aslinya, yang numpahin teh ke baju Ariel kan si Nol. Tapi tadi siang, dia malah nyuruh Nol istirahat. Gara-gara itu, alur ceritanya jadi berantakan. Nah, lihat siapa yang buka mata pas dia lagi sibuk sama rencananya. Si putri bangun. Ternyata afrodisiak sialan itu ada di cangkir yang dia minum. Sekarang Moon berdiri kebingungan, ngerasa suhu ruangan tiba-tiba jadi dingin. Tiba-tiba, bam! Sebuah tangan nyengkram muka Moon. Sihir es langsung ngehantam dia sampai jatuh. Dia mohon-mohon biar Celia tenang, bilang dia bisa jelasin. Tapi Celia motong, bilang nggak perlu penjelasan. Saat itulah Moon sadar ada yang nggak beres sama si putri. Dia mau manggil dokter, tapi udah terlambat. Pergelangan tangannya udah dikunci. Celia bergumam, badanku dingin, badanmu hangat. Moon makin panik, tapi nggak bisa apa-apa. Celia langsung nyosor dan nyium dia. Moon cuma bisa berdoa supaya Ariel cepet datang nyelamatin dia. Karena kalau nggak, drama ini bakal jadi kenyataan. Nah, ngomongin soal si tangguh, di sanalah Ariel lagi jalan di lorong sambil ngedumel karena gaunnya kena noda. Tiba-tiba, dia dengar suara aneh. Pas itu juga, Anne muncul dan ngasih tahu kalau Arya itu terlarang. Ariel jadi curiga, tapi Anne dengan cepat nawarin buat bersihin gaunnya. Dia ngucapin mantra dan gaun Ariel langsung bersih lagi. Ariel jadi kagum, nggak nyangka pelayan di sini juga bisa sihir. Terus, ada pelayan lain yang nyeletuk soal kue pacici yang bakal disajiin di pesta. Dengar itu, muka Ariel langsung cerah. Dia ngucapin terima kasih dengan riang.
Anne cuma senyum tipis, tapi pas dia balik badan, mukanya langsung berubah jadi jahat. Tentu aja, Ariel nggak sebodoh itu. Atau mungkin iya, dia ngerasa ada yang aneh, kayak bau darah, tapi dia cuek aja. Dia mikir, aku kan lagi di Mansion Duke, nggak usah ikut campur. Lagian, aku yakin si Payman bisa ngatasin anak manja itu sendirian. Kue lebih penting. Nggak jauh dari situ, para pelayan licik yang sama lagi bisik-bisik, nanyalin apa targetnya si Ariel. Yang rambut abu-abu bilang bukan. Katanya target Ariel itu cowok lain, tapi Ariel keburu ngebunuh dia. Si pelayan berambut gelap nyuruh temennya cepetan, takut misi gagal kalau si Campbell muncul. Tapi temennya bilang tenang aja, dia udah ngecek situasi dan aksinya lagi seru-serunya. Sementara itu, keadaan tokoh utama kita benar-benar hancur, badannya penuh goresan, capek banget. Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu, sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Dia cuma mati-matian nahan diri. Dan sekarang, Payman alias Celia udah sadar, nodongin pedang ke mukanya dan minta kata-kata terakhir. Moon coba nenangin dia, tapi Celia bilang dia bakal dikirim ke alam baka tanpa ngomong apa-apa. Moon mulai panik, takut nggak bisa reinkarnasi lagi. Jadi, dia nyeletuk kalau semua yang dia lakuin itu karena cinta sejati. Dia pasang muka melas, berharap dikasih kesempatan kedua, tapi lehernya malah hampir ditebas. Dengan dingin, Celia bilang dia benar-benar menjijikan. Moon minta maaf lagi dan mohon biar Celia tenang, bilang mereka kan nggak ngapa-ngapain. Tapi Celia malah makin marah, bilang Moon itu kotor karena berani-beraninya nyebut tindakannya tulus. Kalau aja Moon berusaha dapetin hatinya dengan cara yang benar, mungkin Celia bakal nerima pernikahan itu. Tapi Moon malah pakai cara licik, pakai obat dan tipu daya. Moon coba ngejelasin kalau dia nggak bermaksud ngehina, tapi Celia motong omongannya dan nyuruh dia berlutut. Tiba-tiba, perhatian Celia teralihkan sama sesuatu di balik pintu. Dia nyengkram leher Moon dan maksa dia buat nyuruh siapapun yang ada di luar buat pergi. Habis itu, dia ngelempar Moon ke lantai dan nyuruh dia pakai baju buat ngadepin orang di pintu. Toh kamu juga bakal mati sebentar lagi, katanya. Si cowok malang ini kejebak di antara 3 pilihan buruk, dibunuh Celia, digantung raja, atau disekap di penjara bawah tanah sama orang aneh. Sementara itu, Celia dengan santainya make stockingnya lagi. Moon buka pintu dan kaget. Di depannya ada pelayan yang sama sekali nggak dia kenal, bawa makanan. Si pelayan bilang dia pegawai baru yang direkrut buat bantu-bantu di pesta. Moon ngerasa aneh, soalnya seingatnya nggak ada rekrutmen staf baru. Pas si pelayan masuk, dia tiba-tiba nyerang dan ngejatuhin Moon. Saat itu juga, Moon sadar. Target si pelayan ini sebenarnya adalah Payman. Pelayan itu lompat sambil bawa 2 pisau. Boom! Ada ledakan. Pas Moon lihat, si Ratu Es untungnya berhasil nahan serangan itu. Payman langsung nanya, apa kakaknya yang bodoh itu yang ngirim pembunuh ini? Si pelayan cuma jawab kalau detailnya rahasia. Di ruangan lain, ada bola-bola emas melayang sambil bisik-bisik kalau sang putri bakal dibunuh malam ini di kediaman Campbell. Kembali ke kamar, pertarungan sengit terjadi. Si pelayan mundur sedikit, ngakuin kalau sihir Celia emang kuat banget. Tapi pas denger Celia nyucapin mantra, ekspresinya berubah. Celia nyerang pakai tombak es dan hampir nusuk kepalanya. Pas mereka berdua lagi berantem brutal, Moon cuma bisa mikir, kalau dewa lagi berantem, manusia biasa cuma bisa pasrah. Dia coba buka pintu, tapi udah disegel sihir. Dia ngumpet, sadar kalau si pelayan sialan itu pasti udah masang segel biar nggak ada yang bisa masuk. Terus dia sadar sesuatu. Rencana buat nambah staf dari luar itu kan baru diputuskan kemarin. Gimana caranya pembunuh ini bisa nyiapin rencana sesempurna ini dalam waktu singkat? Pasti ada mata-mata di dalam. Dia hampir kena serangan nyasar dan cuma bisa berdoa semoga Celia menang. Tapi terus dia mikir, kalau Celia menang, jangan-jangan dia juga bakal dibunuh. Sejujurnya, mungkin lebih baik kalau Celia mati aja di sini. Nggak bakal ada yang tahu. Pas itu, si pelayan muji kejeniusan Celia. Celia balas, bilang dia bisa ngerasain ada sihir gravitasi yang ganggu gerakannya. Artinya, ada pelaku lain yang terlibat. Dia ngancam si pelayan buat ngasih tahu siapa dalangnya, atau mereka berdua mati bareng.
Si pelayan cuma bilang kalau Celia emang sehebat yang digosipin. Celia makin marah, tapi si pelayan bilang tujuannya ke sini bukan buat ngebunuh, cuma buat ngulur waktu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Ruangan itu sekarang disegel total. Si pelayan ngeluarin botol berisi sesuatu yang aneh dan mulai ngucapin ritual. Ngorbanin nyawa 100 anak buat manggil dewa gelap. Celia langsung kenal kalau itu kekuatan dewa jahat. Energi merah langsung membanjiri ruangan dan ngebanting Celia ke dinding. Dia tahu kalau bala bantuan si pelayan datang sekarang, dia bakal kalah. Si pelayan maju buat serangan terakhir, tapi Celia berhasil ngambil belati dari Moon buat nahan serangan. Pelayan itu kaget. Celia, walaupun udah babak belur, stokingnya robek, dan kehabisan sihir darah, masih bisa ngehindarin titik vital. Tapi itu nggak ngubah keadaan. Satu tendangan keras ke rusuk ngebuat dia jatuh. Tapi Celia emang beda, dia bangkit lagi. Si pembunuh bilang bakal ngasih kematian yang nggak sakit, dan langsung nerjang buat ngasih serangan pamungkas. Darah muncrat, tapi tebak apa? Tokoh utama kita lompat ke depan dan jadi tameng. Dia nahan serangan itu langsung dengan badannya. Nggak ada blok, nggak ada tangkisan, cuma modal nekat. Teman-teman, ingat kan pas si MC cewek Ariel dibujuk makan kue? Aku yakin banget, dalang semua ini itu si An. Nggak tahu kenapa, aku baru nyadar sekarang. 1 tambah 1 kan 2, pasti dia. Cewek sialan itu bahkan ada di sampul ceritanya. Oke, lanjut. Si pembunuh yang ternyata adalah An manggil nama Moon. Celia bingung kenapa. Moon terbaring di lantai, muntah darah. Dia ingat pas An buka pintu tadi dan nyuruh dia pergi. Dia sempat mikir buat kabur, tapi sadar dia nggak bisa. Jadi dia manggil An dan nanya apa yang lagi dia lakuin. An cuma nyuruh si bodoh itu buat minggir, tapi Celia keburu lewat dan nebas leher An dalam-dalam. An jatuh berlutut dan sang putri es bilang semuanya sudah berakhir. Sekarang tokoh utama kita terbaring di lantai, sekarat. Celia berlutut di sampingnya. Dia sadar kalau Moon sampai lompat buat ngelindungin dia, berarti pembunuh ini bukan suruhan Moon. Dan yang bikin dia makin bingung, Moon ngelindungin dia tanpa mikir. Padahal kalau Celia mati, gak akan ada yang tahu perbuatan Moon. Tapi Moon bilang semua itu gak penting lagi. Seperti kata Celia, dia udah milih buat bertindak kayak pria sejati. Sial, kata-kata itu nusuk banget. Tapi tentu aja, ini Celia yang kita omongin. Dia dengan dingin bilang, berdasarkan denyut nadinya, Moon masih punya kekuatan buat ngomong 3 kalimat lagi, jadi manfaatin baik-baik. Dia janji bakal nyampein pesan terakhirnya ke ayahnya. Moon ngulurin tangan, nyentuh muka Celia, dan ngomong dengan jujur kalau dia minta maaf. Pada akhirnya, dia beneran punya perasaan sama Celia. Setelah itu, tangannya jatuh ke lantai. Kawan, dia mati dengan gaya seorang legenda. Kita tahu dia nggak beneran bakal mati, tapi kalau iya, ini bakal jadi adegan yang epik. Tapi si Payment alias Celia nggak terima. Dia teriak bilang si bajingan itu nggak boleh mati gampang gitu aja setelah minta maaf. Nggak bisa setelah semua yang udah dia lakuin. Celia terus manggil-manggil nama Moon, bilang dia nggak bakal nerima permintaan terkutuk itu. Moon harus hidup dan bayar semua kesalahannya. Di sebuah tempat kosong, jiwa Moon melayang-layang, rasanya pusing dan panas. Sayangnya, walaupun dia udah coba milih jalan yang benar, kematian tetap aja datang. Tapi setidaknya ini lebih baik daripada ngikutin alur cerita game. Setidaknya dia bisa nentuin sendiri akhir hidupnya. Tapi tiba-tiba muncul panel aneh di sampingnya yang nunjukin status dosa-dosanya. Sombong, iri hati, serakah, nggak tahu malu, dan malas. Kayaknya ini sistem 7 dosa mematikan. Status rakusnya minus 90%, iri hati 99%, dan sombong 50%. Beberapa halaman di buku hitamnya kebuka, dan buku itu nyuruh dia buat terus mencoba. Moon jadi kesel. Kenapa buku sialan ini nggak muncul dari tadi sebelum aku mati? Terus dia dengar suara Ignis dari buku itu, dan adegan pindah ke selokan. Di sana, seseorang lagi bergumam kalau Campbell sebenarnya bukan target utama.
Tiba-tiba ada suara berat yang nanya, "Apa yang kamu lakukan sama anakku?" Waduh, ayah Moon muncul dengan aura membunuh yang kental banget, aura Lionheart sejati. Si pembunuh yang lagi diinterogasi langsung gemeteran. Ayah Moon ngomong dengan tenang tapi serem, bilang dia nggak ngundang tamu, jadi ngapain dia ada di rumahnya? Ngomong sekarang, kamu apain anakku? Kawan, bapak yang satu ini biasanya baik, tapi kalau udah marah, dia berubah jadi monster. Kalau diingat-ingat, tokoh utama kita mungkin seneng karena sempat dapat sedikit aura ala Sung Jin-woo sebelum mati. Atau mungkin nggak, karena sekarang kita balik lagi ke kamarnya. Dan di samping tempat tidurnya ada Anne. Anne yang sama yang sekarang kita tahu bahaya banget. Pas Moon bangun, Anne langsung nanya apa dia udah baikan dan butuh dokter. Moon coba bangun buat ke kamar mandi, tapi rasa sakit di dadanya nusuk banget sampai dia jatuh lagi ke kasur. Dia minta maaf, bilang kakinya lemas. Tapi dalam hati dia udah waspada. Dia nggak bisa lagi baik sama cewek ini. Anne sama sekali nggak bisa dipercaya. Anne ngasih tahu kalau tunangannya, si Putri, yang minta dia buat ngerawat Moon. Jadi, dia bakal ada di dekatnya terus. Terus, Anne bilang mau bantu dia mandi dan langsung mau buka bajunya. Moon buru-buru nyuruh dia tenang, bilang dia udah baikan. Anne bilang, oke deh, seolah ngasih dia privasi, tapi tetap aja dia ngegendong Moon ke kamar mandi. Moon cuma bisa nyuruh dia keluar karena ada urusan. Setelah itu, Anne cerita kalau Moon udah tidur selama 3 hari penuh, dan Putri Payment sendiri yang minta dia buat jagain. Dia hampir mati, kehabisan darah dan oksigen. Dia beruntung karena Celia pakai sihir buat bikin dia bertahan hidup. Dengar itu, Moon sadar Celia mungkin gak ngungkit soal insiden ramuan. Tapi, Anne bilang sang putri emang nyebutin sesuatu. Ternyata, plot pembunuhan itu udah kebongkar. Ayahnya nangkep salah satu penyerang dan nyiksa dia sampai ngaku. Masalahnya, keluarga Campbell tetap harus minta maaf ke raja karena putrinya hampir celaka di wilayah mereka. Tapi anehnya, Moon sama Stay nggak dihukum. Rupanya, Putri Paiman ngomong sesuatu ke raja yang bikin dia dimaafin. Bro, aku barusan ngerangkum 15 balon dialog raksasa. Ceritanya kadang emang lebay. Tokoh utama kita akhirnya bisa ambruk di kasur dan ngerasa lega. Pada akhirnya, semua nggak seburuk yang dia kira. Tapi, Anne tiba-tiba nunduk dekat banget dan nanya, "Kenapa kamu tegang banget? Apa terjadi sesuatu antara kamu sama Tuan Putri di kamar itu?" Mengingat gimana Celia bilang dia pengen sesuatu yang hangat, Moon langsung nyangkal, bilang nggak mungkin dia senekat itu. Bisa-bisa dia dipotong-potong. Anne ketawa dan nyuruh dia minum obat selagi masih hangat. Tapi begitu dia nyicip, dia langsung mau muntah. Rasanya hancur banget. Ini apaan sih? Anne ngejelasin kalau itu tonik buat pemulihan. Nggak lama, kita lihat ada 3 pelayan lagi bisik-bisik di luar pintu. Mereka heran. Biasanya kalau tuan muda makan sesuatu yang asem, dia bakal nyambukin semua orang. Tapi hari ini kok aneh banget. Mereka mikir apa perlu lapor ke nyonya, tapi Moon dari dalam nyuruh mereka diam. Dia nelan semua obat itu di tempat. Para pelayan nutup pintu dengan takut, sementara Moon di dalam tiba-tiba muntahin semuanya. Kawan, muntahnya kayak minyak mentah. Dan yang paling parah, dia masih harus minum obat itu 2 kali lagi biar sembuh total. Anne dengan santainya nawarin pancake dan teh. Dia ngasih sepotong kue dan Moon berterima kasih. Bahkan mujian pantas laik gaji. Pas mau pergi, Anne nyuruh dia ngecek meja. Katanya ada surat. Tapi Moon tiba-tiba manggil Anne. Dia nanya, tadi Anne bilang dia udah minum obat itu 4 kali. Gimana bisa? Kan baru nyentuh mulut aja udah muntah. Anne ngejawab dengan penang. Dia masukin gula ke mulutnya sendiri, terus ngasih obatnya ke Moon lewat mulutnya. Moon diam sesaat, sampai otaknya akhirnya ngeproses apa yang barusan terjadi. Dia langsung teriak ke bantal saking malunya. Tapi jujur aja, dia diam-diam nikmatin juga. Tapi terus dia ingat kalau dia juga udah nyium payment. Pas dia buka surat, ternyata dari Celia. Isinya, Celia sekarang nganggep dia setengah pria.
Moon ngehela napas lega. Setidaknya dia lolos dari hukuman kejahatan. Beberapa saat kemudian, ibunya datang dengan nangis-nangis, lega karena anaknya selamat. Moon coba nenangin, bilang itu bukan apa-apa. Tapi ibunya nyuruh dia ngaca. Ada bekas luka bolong di dadanya. Cuma goresan kok, katanya. Yang penting selamat. Ayahnya setuju, bilang bekas luka itu kayak medali kehormatan karena udah nyelamatin sang putri. Kalau dipikir-pikir, nggak ada satupun pelayan normal di dunia ini. Bahkan yang berdiri di sebelah ayahnya sekarang, badannya gede banget kayak prajurit. Moon nanya ke ayahnya soal semua yang udah terjadi. Ayahnya jelasin kalau 3 pembunuh udah ditangkap. Setelah disiksa, mereka akhirnya ngaku. Ternyata mereka bukan pembunuh profesional, tapi pengikut sekte Raja yang Melayu. Moon bingung, nama itu nggak pernah ada di cerita aslinya. Ayahnya jelasin kalau itu dewa gelap kuno yang pengikutnya bakal ngelakuin apa aja asal dibayar mahal, bahkan ngebunuh orang tua sendiri. Tapi ayahnya nenangin Moon, bilang dia udah ngasih perintah buat ngebasmi sekte itu. Ibunya ngingetin kalau ayahnya dapat posisi tinggi itu karena prestasi militernya. Dengan bangga, tokoh utama kita bilang dia bangga jadi anak ayahnya. Tapi yang paling bikin dia penasaran, apa mereka udah tahu siapa dalang di balik semua ini? Ayahnya jawab, belum. Semua pembunuh yang ditangkep kena kutukan aneh. Tiap kali mereka mau nyebut nama dalangnya, badan mereka langsung kebakar dan mati. Pasar gelap juga udah dihancurin, tapi nggak ada bukti yang ditemuin. Moon ngerasa ini menarik karena di cerita aslinya, pasar gelap juga dihancurin. Gara-gara itu, salah satu teman Ariel mati. Ayah Moon yang marah besar di cerita itu ngirim kesatria kerajaan dan ngebakar seluruh kota selama 3 bulan. Setidaknya kali ini nggak separah itu. Tapi di sisi lain, kejadian ini penting buat perkembangan karakter Ariel. Itu momen di mana dia jadi jauh lebih kuat. Tapi sekarang, momen itu nggak akan terjadi. Dan semua ini berubah cuma gara-gara dia ngasih si pelayan libur 2 hari. Gila kan? Malam itu, semua orang di rumah nyuruh dia istirahat. Tapi mana bisa dia istirahat, ceritanya makin lama makin melenceng dari yang dia tahu. Dan yang paling parah, semakin banyak yang berubah, semakin dia nggak bisa ngandelin pengetahuannya soal alur cerita aslinya. Jadi, dia nyusun rencana. Pertama, bertahan hidup. Kedua, hindari nasib sial di mana dia diikat di meja dan dilecehkan. Ketiga, jadi lebih kuat. Dan yang paling penting, berhenti percaya sama buku itu. Tapi pas dia mikir lagi, kayaknya nggak segampang itu. Dia harus jauh lebih hati-hati. Soalnya, dia masih nggak tahu siapa cewek di penglihatannya waktu itu. Kayaknya bukan Ariel, bukan juga Celia. Jadi, siapa dong? Dia ngejatuhin diri ke kasur, sadar kalau mikirin itu terus nggak ada gunanya. Untuk sekarang, yang paling penting adalah jadi lebih kuat. Sebagai anak seorang adipati, dia punya banyak sumber daya buat jadi kuat. Masalahnya, semua itu cara konvensional. Parahnya lagi, si pemilik tubuh asli ini udah buang-buang waktu setahun di akademi bergengsi dan cuma lulus dengan mantra cahaya kelas teri. Tetap aja, dia kan anak dari pria terkuat, masa ia nggak punya bakat sama sekali? Nggak mungkin dia selemah itu. Tapi dia juga sadar, dia nggak akan pernah bisa selevel sama para karakter utama. Di dunia ini, Ariel itu dianggap salah satu pilihan dewa. Levelnya udah di luar jangkauan orang biasa. Si Paimon alias Celia juga gitu. Dia dapat kekuatan dari Dewi Es, dan sejak itu kekuatannya terus nambah. Kekuatan dewa kayak gitu nggak bisa dilawan cuma dengan kerja keras. Apalagi si Ariel yang katanya diberkati sama lebih dari 10 roh elemen. Nasibnya bener-bener menyedihkan. Yang lebih menyedihkan lagi, ya situasinya sekarang. Sekeras apapun dia latihan, nggak mungkin dia bisa ngalahin Ariel. Tapi bukan berarti dia bakal diam aja. Setidaknya, dia harus cukup kuat buat ngelindungin diri sendiri. Apalagi kalau Ariel tiba-tiba nyerang dia. Sisi baiknya, kayaknya dia bisa ngebuka bakat baru. Dengan jentikan jari, buku hitam itu muncul. Tapi langsung ngehantam selangkangannya. Dia teriak, nyuruh buku sialan itu berhenti muncul.
muncul sambil mukul dia. Terus dia dengar suara siulan aneh dan buku itu kebuka sendiri. Buku itu mulai nampilin lagi semua kejadian beberapa hari terakhir dengan detail yang bikin malu. Cara penulisannya ngebuat dia kelihatan kayak cowok mesum yang mau berbuat jahat ke cewek malang. Pas itu dia sadar ada yang aneh. Salah satu kata di teks, pembunuh nyala merah. Tiba-tiba energi aneh ngelilingin dia dan dia teriak, "Lain kali kasih peringatan dulu dong." Sekarang dia udah ada di ruangan baru. Dia lihat sekeliling dan sadar ini bukan penjara bawah tanah yang sama kayak di penglihatannya. Mungkin ini ruang lain di dalam buku. Tapi sebelum dia sempat mikir lebih jauh, ada orang yang deketin dia dari belakang. Pas dia nengok, ternyata cewek yang sama yang pernah mukul lehernya. Boom! Gak ada waktu buat reaksi. Semuanya gelap. Pas sadar, dia udah balik lagi di tempat tidurnya. Cowok malang itu bahkan gak sempat ngapa-ngapain. Langsung KO dalam satu pukulan. Buku itu gerak lagi. Pas dia lihat, ternyata skill tempur belatinya sekarang naik jadi 1% dan langkah bayangannya 0,5%. Akhirnya, dia nemuin cara buat dapet skill di dunia aneh ini. Dia langsung semangat, yakin kalau cheatnya ini bakal super kuat. Malam itu, dia baring di kasur sambil mikirin gimana dia nyaris nggak selamat. Dia cuma bertahan 3 detik di sana. Dia ngecek lagi, dan beneran, kemampuannya naik 1% di kedua skill itu. Sekarang dia ngerti, skillnya ini benar-benar luar biasa. Setiap kemampuan musuh yang dia lihat atau kalahkan bisa terekam di buku dan dia pelajari. Dia jadi semangat, mikirin semua skill hebat yang bisa dia kuasai. Cuma masalah waktu sampai semua kekuatan itu jadi miliknya. Dia belum tahu gimana cara naikin levelnya dengan cepat, tapi dia bakal segera cari tahu. Tiba-tiba, buku itu ngehantam mukanya lagi, dan boom, dia ditendang di kepala, disayat di dada, dan badannya hancur lebur. Sementara itu, di luar kamarnya, Anne ngetuk pintu. Pas dia masuk, dia lihat Moon lagi tidur di bawah selimut. Anne senyum-senyum sendiri, lucu banget katanya. Tidurnya masih sama kayak waktu kecil. Dia masang mantra penghangat dan mutusin buat nggak ngebangunin Moon dulu. Senyum manis Anne itu benar-benar mencurigakan. Begitu Anne nutup pintu, Moon langsung keluar dari selimut sambil ngomel karena buku terkutuk itu mukul selangkangannya. Dia bertekad buat terus balik ke mimpi latihan itu sampai dia bisa menang. Matahari terbit dan dia udah nyoba sebanyak 185 kali. Mentalnya bener-bener kuat. Walaupun mati di setiap percobaan, sekarang dia bisa bertahan selama 30 detik. Dia ngerasa capek banget, sampai gak sengaja nyenggol cangkir tehnya dan jatuh ke lantai. Tapi akhirnya dia nemu cara buat jadi lebih kuat. Satu-satunya masalah, rasa sakit karena mati di dalam ilusi itu terasa nyata banget. Dia kira bisa ngakalin sistemnya, tapi ternyata nggak mungkin. Setelah semalaman grindil, akhirnya ada hasil. Teknik belatinya naik ke level 2 dan langkah bayangannya 11%. Emang sih masih jauh dari level pembunuh, tapi ini udah kemajuan besar. Dia semangat banget mau nyobain, jadi dia aktifin langkah bayangan dan melesat nyebrangin ruangan. Saking cepetnya, dia sampai ninggalin jejak asap. Tapi tiba-tiba dia meringis kesakitan. Ternyata kakinya kebakar. Dia jadi mikir, gimana caranya si cewek pembunuh yang nyerang Celia bisa pakai skill ini tanpa kenapa-kenapa. Terus dia sadar, tentu aja skill ini terlalu canggih buat dia yang cuma petarung tingkat 1. Di akademi dulu, dia pernah belajar kalau buat pakai teknik tingkat tinggi, dia harus nyalurin ki ke seluruh badan buat ngurangin efek sampingnya. Tapi itu cuma bisa dilakuin sama prajurit level 2. Jadi, rencananya sekarang adalah nyari guru. Sebaiknya yang seksi, tentu aja. Dia udah ngelamunin Saint Maria dari akademi. Masalahnya, dia kenal banyak penyihir kuat, tapi nggak banyak prajurit jago. Soalnya, di dunia ini, sihir itu terlalu OP, jadi nggak ada yang peduli sama bela diri. Lalu dia ingat sesuatu yang penting banget. Ada satu prajurit yang mungkin paling kuat di seluruh cerita. Bukan mungkin lagi, tapi pasti, yaitu
Ayahnya sendiri. Gimana bisa dia lupa kalau dia serumah sama si bos terakhir? Dalam 100 tahun terakhir, nggak ada prajurit yang sehebat ayahnya. Umur 15 tahun udah jadi pengawal kerajaan. Umur 20 ngancurin pasukan pemberontak. Umur 27 jadi marsekal. Dan umur 32 dapat gelar Raja Hati Singa. Dia nggak pernah kalah sekalipun. Ayahnya ini bener-bener legenda. Tokoh utama kita sekarang mikir si Moon yang asli itu bener-bener bodoh. Dia punya segalanya, hidup sempurna, bahkan punya ayah yang bisa ngajarin dia apa aja, tapi malah disia-siain. Nggak apa-apa, mulai sekarang dia bakal minta ayahnya buat ngelatih dia secara pribadi. Kamu mungkin mikir ayahnya bakal nolak, tapi nggak. Tepat saat itu, Anne ngetuk pintu lagi bilang kalau tuannya nyariin dia. Pas dia keluar sama Anne, dia bilang ini waktu yang pas banget. Di luar, dia ketemu 2 pelayan lain, salah satunya pakai kacamata, dan mungkin ini cewek kurus pertama di cerita ini. Moon sadar kalau para pelayan sekarang manggil Anne kepala pelayan. Dia muji Anne, wah naik pangkat nih. Anne ngejelasin kalau kepala pelayan yang lama ngundurin diri, tepat setelah Moon sadar, jadi dia yang ngambil alih posisi itu. Moon jadi ngerasa bersalah, tapi Anne nenangin dia, bilang nggak apa-apa. Terus, ibunya tiba-tiba meluk dia dengan cara yang aneh. Oke, ilustrator, santai sedikit gambarnya. Ya, ibunya meluk dia sambil bilang pengen dipanggil mama 1000 kali. Lalu, ibunya nekan kepala Moon ke perutnya dan nyuruh dia dengerin. Ternyata, ibunya hamil. Artinya, dia bakal punya adik. Tepat saat itu, ayahnya masuk dan nyuruh istrinya buat tenang, soalnya Moon baru aja sembuh. Nggak lama setelah itu, Moon kaget dengar ayahnya mau balik lagi ke medan perang. Bentar, kita bisa bahas pelayan yang berdiri di sebelah ayahnya nggak? Gede banget badannya. Jelas banget si Duke sendiri yang rekrut semua pelayan cewek di sini. Seleranya berkelas lah ya. Ayahnya bilang, sore ini dia bakal balik ke perbatasan dan pergi paling enggak sebulan. Selama itu, Moon harus tinggal di ibu kota. Moon langsung protes, bilang ayahnya nggak usah pergi, kan masih banyak jenderal lain, lagian dia itu seorang Duke. Tapi ayahnya ngejelasin kalau situasinya darurat. Setelah hampir 10 tahun damai, ada tanda-tanda iblis jurang di dekat perbatasan. Tapi Moon tahu, ini semua cuma pengalihan. Invasi yang sebenarnya baru terjadi 3 tahun lagi, pas Ariel jadi pahlawan. Masalahnya, walaupun ayahnya bilang cuma sebulan, Moon tahu ayahnya bakal pergi 3 tahun. Artinya, rencananya buat latihan pedang sama si bokap hancur total. Kereta dan seekor griffin datang. Ayahnya pamit sambil nyuruh istrinya jangan nangis. Dia manggil Moon dan bilang kalau dia bangga banget pas Moon nekat ngelametin sang putri. Itulah keberanian sejati seorang kesatria dari keluarga Campbell. Dia ngingetin soal simbol keluarga mereka. Pedang itu lambang kekuatan, naga itu lambang musuh. Intinya, keluarga mereka ini senjatanya kerajaan. Suatu saat nanti, semua laki-laki di keluarga ini harus turun ke medan perang. Ayahnya bilang, yang penting sekarang Moon udah jadi pria sejati. Karena itu, dia janji bakal ngasih semua sumber daya yang dia punya biar Moon bisa jadi lebih kuat. Moon cuma diam sesaat. Terus ayahnya bilang, sekarang waktunya ngomongin hal serius. Dia nanya, apa pendapat Moon soal Anne? Moon kaget, dia bilang Anne baik, tapi kenapa tiba-tiba nanyain itu? Ayahnya jelasin kalau dia udah ngawasin Anne dari kecil. Anne dari keluarga baik-baik, pinter, dan yang terpenting, perasaan Anne ke Moon itu lebih dari sekedar pelayan ketuannya. Kalau Moon gak mau kehilangan Anne, dia harus cepat bertindak. Moon makin bingung, ayahnya ini ngomong apa sih? Sang adipati akhirnya ngomong terus terang, keluarga mereka butuh lebih banyak pewaris. Istrinya baru hamil anak kedua, dan karena dia harus pergi perang, nggak ada waktu buat bikin lagi. Moon dengan gugup ngungkit soal pertunangannya sama Paiman alias Celia. Tapi ayahnya bilang itu cuma urusan politik. Nanti kalau mereka nikah, Celia jadi istri utama, Anne bisa jadi istri kedua. Terus muka ayahnya jadi serius, dan dia ngasih perintah terakhir. Dalam 3 tahun, pas aku pulang, kamu harus udah punya anak. Titik. Itulah rencananya. Bapak macam apa coba yang seenaknya ngejodohin anaknya sama Anne kayak gitu? Jujur kalau aku di posisi dia, ogah banget. Atau mungkin mau.
Harusnya sih mau aja ya. Begitu ayahnya pergi, Anne masuk ke kamar, bilang dia dengar namanya disebut. Dia nanya apa Moon butuh sesuatu. Kukira Moon bakal ngeles, tapi ternyata enggak. Dia langsung to the point, bilang kalau mereka harus punya anak karena disuruh ayahnya. Tapi dia nganggap itu cuma bercandaan, jadi Anne gak usah nganggap serius. Terus, dengan pedenya, dia muji-muji Anne, bilang Anne cewek sempurna, yang pantas dapat cowok hebat. Dia nepuk bahu Anne, nyuruh Anne buat berani nyari kebahagiaan sendiri. Habis itu dia pergi dengan perasaan bangga, mikir kalau dia baru aja ngelakuin langkah yang jenius. Tapi seperti yang kita duga, Anne gak terima sama sekali. Dia gemeteran nahan marah, sambil bisik-bisik, dia bener-bener udah berubah. Aku gak bisa nunggu lagi, harus malam ini. Dan disinilah kita malam ini. Tokoh utama kita lagi rebahan sambil mikir kenapa rencananya hancur semua. Dia kira bakal dilatih ayahnya, tapi ayahnya malah pergi. Sekarang dia harus berjuang sendiri. Dia mutusin buat nggak ke akademi dulu, soalnya setengah orang di sana itu temennya si MC, Ariel, bisa makin runyam urusannya. Dia harus nguasain dasar-dasarnya dulu, setelah itu baru dia bisa keluar. Dia nutup buku, terus ngambil buku hitamnya. Dia baru sadar, dia cuma perlu lihat sampulnya dan ngebalik beberapa halaman buat nyerap semua isinya. Buku ini emang cheat banget buat naikin level. Sayangnya, pas lagi asyik, Anne masuk dengan muka polos. Lagi baca apa? Moon cuek dan nanya apa Anne bawa makanan. Anne bilang iya. Dia bawa anggur mahal yang harganya 200.000 koin. Tapi Moon bilang dia lagi nggak mood, mau belajar. Botol di tangan Anne sampai retak saking nahan emosi. Dia nanya Moon mau minum apa. Moon jawab kopi biar nggak ngantuk. Tapi Anne bilang cuma ada anggur atau teh hitam. Aneh, kok kedengarannya familiar banget ya? Dia diam sejenak. Tunggu, ini kan? Anne nyerahin cangkir teh, sambil minta maaf bilang biji kopinya dimakan tikus. Ya Tuhan, si bodoh ini bahkan gak ngecek cangkirnya. Dia langsung minum, dan seketika itu juga dia kaget. Cangkir jatuh, pandangannya kabur. Pas mau pingsan, dia nanya, "Kenapa kamu khianatin aku?" Tapi Anne meluk dia dengan lembut, bilang dia gak akan pernah ngelakuin itu. Dia bilang hatinya hancur, karena Moon ngomong gitu. Kamu udah terlalu banyak berubah, sekarang kamu perlu dimurnikan dengan cintaku. Terima aja, karena kita bakal bersama selamanya. Moon buka mata. Dia udah ada di, ya kamu tahu di mana. Tangan dan kakinya diikat di sebuah papan. Gadis dari ramalan itu berdiri di depannya. Kutukan ramalan ini beneran nyata. Anne udah ngelepas ragamnya, sambil muji ramuan dari pasar gelap. Moon coba nanya dia mau ngapain, tapi Anne jawab, "Kamu tahu persis apa yang mau aku lakuin." Anne mulai cerita, bilang kalau sejak 10 tahun lalu, hidupnya itu cuma buat Moon. Jadi, hidup Moon juga harus buat dia. Sekarang tugasnya adalah memperbaiki Moon. Moon bilang dia nggak ngerti, minta dilepasin, tapi Anne nyuruh dia diam. "Jangan ngomong apa-apa. Malam ini aku bakal urus semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, luar dalam. Tubuhmu, jiwamu, setiap helai rambutmu, setiap tetes darahmu, semuanya bakal jadi milikku." Yah, setidaknya dia nggak perlu pusing mikirin cara bikin ayahnya terkesan lagi. Anne pasti bakal ngurus itu. Jujur, aku ngarep ada plot twist, ada yang dobrak pintu atau apa gitu. Tapi ternyata enggak. Keesokan paginya, tokoh utama kita bangun dengan mata lelah dan badan remuk. Kejadian itu terus berulang. Dia pingsan, sadar, pingsan lagi, sadar lagi. Dia nggak bisa percaya. Orang yang ngehancurin hidup Moon di cerita asli dan orang yang ngiket dia di penglihatannya ternyata adalah Anne. Dia bilang Anne ngalahin dia cuma dalam 1 pukulan. Walaupun dia udah siap mental, rasanya tetap sakit banget. Dia mohon-mohon biar Anne ngelepasin dia, tapi Anne nolak. Katanya, dibandingin penderitaan Anne yang udah nunggu bertahun-tahun, rasa sakit ini nggak ada apa-apanya. Ya Tuhan. Oke penulis, hati-hati ya, ini udah diambang batas banget. Aku aja bingung mau ngomentarin kegilaan ini gimana. Walaupun gitu, tokoh utama kita ini pura-pura kesakitan. Padahal jujur aja, dia ngakuin kalau sensasinya luar biasa. Tapi dia juga sadar, kalau ini terus-terusan,
Anne bisa-bisa ngebunuh dia. Dia harus kabur secepatnya. Masalahnya, dia dikunci pakai borgol baja yang dibaut langsung ke tembok. Pas dia coba gerak-gerak, Anne nanya dia lagi ngapain. Moon ngeles, bilang pergelangan tangannya sakit dan cuma mau peregangan. Anne jawab kalau udah terlambat, nggak ada yang bisa dilakuin. Anne bilang dia bakal kangen banget, tapi dia harus ngurus kerjaan di mansion, biar nggak ada yang curiga. Terus, dia nyeletuk, apa lebih baik bunuh aja semua orang di rumah ini? Toh sekarang Moon cuma miliknya. Ancaman itu langsung bikin Moon sadar. Dia panik dan mohon-mohon biar Anne nggak ngelakuin itu. Sebelum pergi, Anne nanya apa ada pelayan lain yang Moon suka. Semoga bukan Noel ya, katanya. Moon langsung bilang Anne udah gila, nggak ada apa-apa antara dia sama cewek lain. Anne ketawa, bilang dia cuma bercanda. Katanya, selama Moon jadi anak baik, dia janji nggak bakal nyakitin siapa-siapa. Moon mohon lagi biar dilepasin. Nggak mungkin kan Anne mau ngurung dia di situ selamanya? Tiba-tiba, dengan jentikan jari, borgolnya kebuka. Anne cuma ngingetin, jangan coba-coba macem-macem. Ruangan itu disegel pakai baja dari menara antah berantah. Intinya, mustahil buat kabur dari sini. Mustahil buat kabur? Udah kayak kejebak macet aja pas pulang kerja, nggak ada jalan keluar, cuma bisa pasrah, kerja 9 jam, nombok jadi 12 jam buat PP. Moon nanya apa nggak bakal ada yang curiga, tapi Anne bilang tenang aja. Dia udah ngasih tahu semua orang kalau Moon mutusin balik ke akademi setelah dengar pidato ayahnya. Jadi nggak akan ada yang nyariin dia untuk sementara waktu. Anne juga janji bakal bawain dia makan 3 kali sehari. Dan tiba-tiba, wam, dia nonjok perut Moon. Si cowok langsung meringis kesakitan. Jujur, ini udah kelewatan batas. Anne melambaikan tangan. Moon teriak manggil dia, tapi pintu udah keburu dibanting nutup. Dia nggak pernah nyangka kalau orang dari ramalannya itu ternyata Anne. Dan tiap kali dia ngedumel soal situasinya, di ujung kalimatnya dia selalu mikir betapa enaknya sensasi itu. Dia nggak bisa bohongin diri sendiri. Masalahnya, kalau ini terus-terusan, dia nggak bakal selamat. Dia coba buka pintu, tapi pas dia tarik gagangnya, dia langsung jatuh kesakitan. Seluruh ruangan itu dilapisi baja sihir, nggak ada jalan keluar. Akhirnya, buku hitam itu muncul lagi. Untungnya, kali ini nggak sambil nampar. Moon ngomong ke buku itu, bilang dia udah nyerah. Cewek ini kekuatannya setara sama si Payment. Kalaupun dia latihan sekarang, nggak mungkin dia bakal cukup kuat sebelum mati kehabisan tenaga. Tapi buku itu tetap kebuka. Dia mikir, ya udahlah daripada meratapi nasib, mending latihan. Tapi pas dia buka buku itu, dia baru sadar. Buku yang dia baca semalam itu punya rumus buat ngelewatin situasi persis kayak gini. Bab berikutnya, dia udah nyelesain 200 push up. Setidaknya badannya masih kuat setelah malam yang liar. Pertama Payment, sekarang Anne. Ini cowok nasibnya gimana sih? Dia bukan marah karena sakit, tapi karena dia nggak bisa ngelawan. Dia selalu jadi pihak yang dikuasai. Tapi dia bersumpah, lain kali dialah yang bakal di atas. Baru aja dia selesai mikir gitu, Anne muncul sambil senyum, bilang kerjaannya hari ini udah selesai. Jadi Moon ngomong itu gampang, sekarang tunjukin aksimu. Anne ngomong seolah-olah dia istri yang baru pulang kerja. Dia bawahin makan malam dan udah nyiapin air hangat buat mandi. Ya ampun, gimana cara ngejelasin ini coba? Anne nanya dia mau makan, mandi, atau ya kamu tahulah. Dan si pembohong kecil ini setelah tadi sesumbar mau ngelawan, dia malah langsung milih mandi. Dia nyebur ke bak mandi seolah-olah mau rileks, tapi dari mukanya kelihatan banget dia tegang. Dia bergumam kalau dia bukan anak kecil dan gak butuh bantuan. Tolong siapapun bebasin anak malang ini sebelum aku kena blokir gara-gara baca ini. Anne bilang karena tubuh Moon sekarang miliknya, jadi dialah yang harus ngerawat. Dia bahkan ngecek pendengaran Moon, sementara Moon dalam hati teriak-teriak nggak mau kalah sama si yandere ini. Waktu makan malam tiba. Moon bilang makanannya enak banget sambil mulai makan. Dia nanya itu daging apa. Anne dengan santai jawab kalau itu daging banteng raksasa bertanduk 3 yang langka, bagus buat nambah kekuatan fisik.
Moon bilang jangan pernah kasih dia daging itu lagi, tapi Anne nyeringai dan bilang Moon udah makan daging itu puluhan kali tanpa sadar. Dia udah nyampurin itu ke makanannya diam-diam. Moon berdiri, bilang dia udah muak dikurung tanpa lihat matahari dan dikasih makan aneh-aneh. Kalau Anne gak ngelepasin dia sekarang, Brooke, dia jatuh pingsan lagi. Kasihan, makanannya dikasih obat lagi. Anne bahkan bisikin dia buat nikmatin karena malamnya bakal panjang. Pas dia buka mata, jelas banget badannya udah hancur. Anne minta maaf soal semalam. Katanya dia takut Moon gak bakal kuat, jadi dia mainnya lembut. Ya, si monster ini gak ada kesempatan. Katanya mau mendominasi, malah hancur lagi. Moon diam aja ngabain Anne. Jadi, Anne bilang karena Moon udah jadi anak baik selama 2 hari, dia bakal ngabulin 1 permintaan. Moon langsung minta kebebasan. Anne nggak mungkin. Dia minta baju baru. Anne juga nggak mungkin. Moon natap dia. Ini permintaan macam apa kalau aku nggak boleh minta apa-apa? Anne jelasin kalau level permintaan tertinggi yang bisa dia minta sekarang itu cuma milih mau makan apa besok. Dengar ya, di situs tempat aku baca ini banyak yang komen kasihan sama si MC, bahkan rela gantiin posisi dia. Segitunya. Jadi dia ngalah. Ya udahlah, milih makanan lebih baik daripada nggak sama sekali. Dia ingat, dulu di musim-musim begini dia suka minum anggur tertentu sama ikan khusus. Anne bilang, ikan yang dia maksud itu dari Danau Bipor yang letaknya jauh banget. Moon langsung pasang muka melas, bilang kalau dulu dia bebas, sekarang makan aja diatur. Kalau ikan dari danau aja nggak bisa, apa gunanya hidup? Anne akhirnya luluh dan janji bakal ngambilin ikan itu buat dia. Moon langsung megang tangan Anne, makasih banyak dengan muka penuh cinta palsu. Dia bilang dia menderita, tapi apa beneran? Dia bahkan ngucapin selamat kerja dan bilang bakal nunggu di rumah. Anne langsung korslet, mukanya merah padam, terus tiba-tiba lari dan nyium dia. Moon cuma bisa diam terpana. Aku aja bingung. Ini dia lagi main catur 4D buat ngacoin pikiran si penjahat atau gimana? Pas Anne pergi, dia bilang perjalanan ke Danau Bipor bakal makan waktu sampai besok sore, jadi Moon disuruh istirahat. Di luar, Anne nahan diri sambil bergumam betapa lucunya si tuan muda. Sementara itu, Moon mikir mungkin ini kesempatannya buat istirahat. Dia langsung ngeluarin harta karunnya, si buku hitam. Waktunya grinding lagi di ruang simulasi. Dia minta masuk ke simulasi ruang 1000 kunci buat latihan ngebuka segel sihir. Di tempat lain, di tengah hujan badai, ada orang tua yang ngingetin seorang cewek, Anne, kalau Danau Bipor lagi bahaya banget. Pas orang itu mau megang tangannya, Anne langsung nusuk tangan orang itu. Cuma tuan muda yang boleh nyentuh aku. Kalau kamu ngalangin aku lagi, aku jadiin kamu umpan ikan. Si kakek ngedumel, bilang kalau si cewek gila ini mau mati silahkan aja. Tapi dia ngasih tahu kalau penguasa Danau Bipor, makhluk tingkat monarki, lagi bangun. Anne cuma ngangkat tangan dan bilang, seolah-olah cuaca aneh ini udah biasa buat dia. Si tukang perahu ngedumel, minta Anne bayar 300 koin buat ganti rugi tangannya. Dia juga ngingetin Anne buat nggak macem-macem sama Gil Petualang, karena mereka nggak bakal tinggal diam. Tapi Anne dengan dingin bilang dia nggak peduli. Semua ini dia lakuin demi cinta. Cerita pindah ke sekelompok petualang yang lagi kumpul di dekat danau. Seorang cewek yang bawa tongkat sihir lagi ngelamun, mikir kalau dia nggak boleh ngebiarin sesuatu terjadi sama Rod. Katanya, setelah misi ini selesai, dia bakal nembak Rod. Tiba-tiba ada yang ngebentak dia. Woi Erika, fokus, jangan ngelamun. Kamu itu healer, cepetan keluarin mantra atau kita semua mati. Erika pun mulai nyalurin sihir pas petualang lain teriak kalau monsternya datang. Setelah nahan banyak serangan, akhirnya monsternya nongol juga. Ternyata itu seekor hiu raksasa, si penguasa danau. Dia langsung nyiapin bom air raksasa. Seseorang teriak manggil nama Rod, dan Rod langsung masang perisai tanah. Dia teriak ke si penyihir buat nyerang, dan cewek itu mulai ngerapal mantra. Ternyata dia ini healer sekaligus penyihir. Wah, multitalenta juga nih cewek.
Tapi pas mantranya baru mau kena, ada ledakan lain. Rod disuruh maju. Dia ngambil kesempatan itu, nerjang si monster, dan nebas kepalanya. Seluruh danau meledak. Walaupun kecapean, Rod masih sempat ngacungin jempol sambil bilang, "Berhasil!" Wow, tim ini isinya seimbang banget. Ada penyihir kuat dan healer setia. Si penyihir sambil benerin rambutnya, senyum-senyum penuh kemenangan. Sementara itu, si Erika, si healer, cuma bisa duduk ngerasa nggak guna. Rod sama cewek satunya lagi, Tia, malah saling puji-pujian, bilang seneng bisa berpetualang bareng. Erika di pojokan cuma bisa nahan cemburu. Dulu waktu kecil, dia sama Rod janji bakal selalu jadi duo. Dia udah kerja keras bertahun-tahun, tapi rasanya Rod udah nggak pernah ngeliat dia lagi. Dulu dia yang paling dekat, sekarang dia cuma jadi tim pendukung sementara Rod jelas-jelas naksir cewek lain. Pas Rod lagi diobatin, dia tiba-tiba manggil Erika, nyuruh dia sadar dan bantuin bedah si monster. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Mereka dengar suara aneh dan permukaan air jadi keruh lagi. Terus, boom, air nyembur ke langit. Semua orang langsung nunduk. Monster danau yang lain muncul. Yang ini beda. Ini baru bos yang sebenarnya. Tia langsung ngeluarin mantra tingkat 3 yang gede banget, tapi nggak ada efeknya sama sekali. Sihirnya mental gitu aja dari leher si monster. Monster itu bales nyerang pakai badai petir dari tanduknya. Erika narik Rod buat ngehindar, tapi Rod malah nyuruh Erika pergi. Katanya monster ini udah di luar level mereka. Erika nanya Rod mau ngapain, dan Rod jawab, "Aku bakal ngelindungin Tia. Aku yang bawa dia ke tim ini, jadi ini tanggung jawabku." Walaupun harus mati, dia siap mati di sampingnya. Erika pasti nyesek banget dengernya. Rod lari maju. Sementara, dari kejauhan, ada seseorang yang nontonin semua kekacauan itu. Tentu aja, itu si Anne. Dia penasaran sama kekuatan monster tingkat monarki. Dia mikir, kalau naga sekuat ini, dia akhirnya bisa dapat bagian tertentu buat dikasih makan ke tuan muda. Kenapa sih dia hobi banget ngasih makan daging monster? Sekali lagi, si bos nyiapin serangan petir. Rod udah pasrah, ini pasti akhir dari mereka. Tapi tepat saat itu, Anne ngucapin mantra pengikat. Petir nyamber dari langit dan ngehantam si monster. Pas Rod lihat lagi, monsternya udah jatuh balik ke danau. Serangan yang mau dikeluarin juga batal total. Seseorang ngecek keadaan Erika. Ternyata itu Anne. Dia nyuruh Erika buat nggak ikut campur, biar dia yang ngurusin monster ini. Dengan itu, dia ngeluarin mantra lain. Erika sadar cewek ini bisa ngendaliin logam cair. Si monster langsung ketusuk dari segala arah. Dan Anne dengan santainya ngebentuk pedang dari udara sambil melayang ke arah monster itu. Dia bilang monster itu bakal bayar mahal karena udah nakut-nakutin ikan yang susah payah mau dia tangkap buat tuan muda. Harga karena udah ganggu rencananya adalah kematian. Satu tebasan bersih. Monster itu kepotong jadi 2 dan tenggelam. Rod cuma bisa melongo dari pinggir. Dia nggak percaya monster kelas monarki bisa dikalahin segampang itu. Ya, tokoh utama kita masih punya jalan panjang kalau mau bebas dari Anne. Erika lari nyamperin Rod. Rod bilang dia nggak apa-apa, tapi kondisi Tia parah. Ramuan penyembuh mereka nggak cukup. Akhirnya, Rod nyuruh Erika buat ngomong sama cewek tadi. Dia mau tahu apa cewek itu petualang dan mau gabung sama timnya. Siapapun yang bisa ngebunuh monster monarki kayak gitu, pasti jadi tambahan yang luar biasa. Anne lagi sibuk di pinggir danau ngumpulin sisa-sisa ikan. Satu-satunya masalah, dia lupa nanya ke tuan muda, dia suka ikan yang mana. Tepat saat itu, Erika datang dan ngasih tahu kalau 2 ikan yang dia pegang itu nggak bisa dimakan. Yang satu bau, yang satunya lagi beracun. Erika nunjukin 2 ikan lain yang emang terkenal enak dari Danau Bipor. Anne penasaran gimana Erika bisa tahu. Erika jelasin kalau dia dulu tinggal di dekat situ dan sering jual ikan itu ke bangsawan. Saat itulah Erika nanya, "Kamu jauh-jauh ke sini buat ngambil ikan ini buat orang yang kamu sayang ya?" Anne dengan tenang jawab, "Iya, orang yang dia cintai pengen ikan, jadi dia datang." Erika nimpalin, "Beruntung banget ya orang itu, dicintai sedalam itu sama kamu." Anne diam sejenak, mikirin gimana cintanya diterima, yang mana melibatkan si cowok pingsan di kamar gelap, terus dia jawab,
Iya, dia beruntung banget. Aku yakin dia ngerti sedalam apa cintaku. Ann mau pergi, Erika manggil dia. Katanya ini soal cinta, dan dia butuh pendapat dari wanita dewasa kayak Ann. Ann setuju buat ngasih nasihat. Erika mulai dengan jurus klasik. Jadi, temenku, dia cerita kalau temennya ini udah lama naksir cowok, tapi si cowok sekarang malah deket sama cewek lain, dan temennya ini mau nyerah. Ann dengerin baik-baik, terus nanya, seberapa besar cinta temenmu itu? Erika ngeles, bukan aku, temenku. Tapi Ann motong, cukup basa-basinya, ngomong aja. Akhirnya Erika ngaku, iya itu dia. Dia udah cinta sama Rod sejak kecil, lebih dari 10 tahun. Ann natap matanya dalam-dalam dan nanya, kamu rela mati buat dia? Erika jawab, bukan cuma nyawaku, aku rela ngelakuin apa aja buat dia, bahkan kalau seluruh dunia ngelawan aku. Wah, ini dia lagi, satu lagi yang udah gila. Ann cuma ngangguk dan bilang, kalau gitu, kamu udah punya jawabannya. Kalau cintamu sedalam itu, kamu cuma perlu ngikutin kata hatimu dan kasih semua yang kamu punya buat orang yang kamu cintai. Dan yang penting, jangan sampai kamu ngambil keputusan yang bakal kamu sesali. Pas Ann pergi, Erika termenung, mikirin kata-kata ikuti hatimu itu. Tiba-tiba, ada api aneh yang nyala di dalam dirinya. Sebuah suara ngebisikin dia, kamu beneran mau nyerah? Lepasin semua moral, hukum, bahkan nyawamu sendiri. Korbanin semuanya buat dia. Jangan biarin cewek lain ngerebut dia. Kawan, dunia ini emang bom waktu. Aku ingat cewek-cewek gila di cerita lain, tapi ini levelnya beda. Sekarang Erika gemeteran, takut kehilangan kendali kalau Rod jadian sama cewek lain. Suara itu ngejawab, akhirnya kamu ngerti. Kamu harus dapatin apa yang paling kamu inginkan, tapi ada syaratnya. Rod itu kuat, jadi kalau kamu mau dia jadi milikmu seutuhnya, kamu harus patahin tangannya, pasangin dia kerah, dan jadiin dia hewan peliharaanmu. Yah, iblis di dunia ini emang beda. Sementara itu, Rod lagi jagain Tia yang pingsan. Dia nengok ke Erika, nanya apa dia baik-baik aja dan apa yang terjadi sama cewek misterius tadi. Erika ngejawab kalau dia nggak apa-apa. Cewek itu nggak ngapa-ngapain. Dia cuma butuh waktu istirahat karena kehabisan mana. Dia juga bohong, bilang kalau cewek itu ternyata pelayan bangsawan, jadi nggak bisa gabung sama tim mereka. Rod bilang, ya sudahlah, mau gimana lagi, dia cuma pengen bilang makasih langsung. Tia setuju, kalau bukan karena cewek itu, mereka semua udah mati. Tapi terus Tia nambahin, kalau dia lihat ada tanda aneh di dada Erika. Erika buru-buru nutupin dadanya dan ngeles, bilang itu mungkin cuma bekas benturan atau efek sihir. Nanti dia bakal periksa. Rod ngegendong Tia dan bilang mereka harus cari tempat istirahat. Keduanya mesra-mesraan, sementara Erika cuma bisa nonton dari jauh dengan tatapan gelap. Jelas ada yang gak beres sama dia. Keesokan paginya, tokoh utama malang kita bangun dengan muka berantakan. Mungkin dia latihan semalaman, karena Ann udah di sana, bilang dia akhirnya kembali. Aku yakin dia lagi mainin jurus catur 3D-nya. Dia langsung acting, bilang dia kangen banget sama Ann dan hampir mati kalau nggak ketemu. Ann ngelus mukanya dengan manis, bilang sepertinya Moon akhirnya siap nyerahin jiwa dan raganya. Dia minta maaf karena pulangnya telat, katanya Danau Bor jauh banget, tapi ini dia, ikan segar pesanannya. Dan wow, dia benar-benar niat, ikannya dipotong rapi, dibumbuin 3 rempah, terus dipanggang. Presentasinya keren banget. Moon semangat, bilang baunya enak banget, dan langsung mau nyoba. Ann malah nyuapin dia sambil niruin suara pesawat. Moon berterima kasih dan nyuruh Ann ikut nyoba. Tapi Ann nolak, bilang ini khusus buat Moon. Dia ngingetin buat hati-hati sama durinya. Moon nyibir, bilang dia bukan anak kecil. Tapi pas dia baru aja ngegigit, ada yang nyangkut di tenggorokannya. Ann langsung nunduk dan bilang dia bakal urus. Dia panik, gimana caranya? Dan Ann dengan muka datar bilang dia bakal nempelin bibirnya ke bibir Moon, terus nyedot tulangnya keluar pakai paru-parunya.
Moon cuma bisa mikir, ini cewek beneran gila. Itu bahkan gak masuk akal. Tapi hidup itu kejam dan tokoh utama kita mengalami nasib tragis. Bab berikutnya. Yap, kita langsung loncat ke kekacauan. Anne dengan ceria bilang masalahnya udah beres, dia berhasil ngeluarin durinya. Moon cuma bisa ngucap makasih dengan lemes dan lanjut makan, biar Anne berhenti ngomong. Setelah habis, dia ngakuin ikannya emang enak banget. Taruhan 25 sen, coba tebak apa yang mau Anne lakuin selanjutnya. Tapi Moon ngentiin dia, bilang jangan sekarang, dia butuh istirahat. Saat itulah Anne ngeluarin kartu psikologisnya. Jadi, kamu udah mulai bosen sama aku? Tapi tokoh utama kita ini cerdas. Dia ngeles, bilang menurut ahli nggak baik olahraga habis makan. Bisa bahaya buat badan, dan kalau sampai punya anak dalam kondisi kayak gitu, anaknya bisa nggak sehat. Anne tentu aja langsung luluh. Dia ngira Moon perhatian banget sama dia. Baiklah kalau begitu, kamu benar, aku bakal balik lagi nanti malam buat ngelanjutin pekerjaan kita. Sebelum pergi, Anne nyeletuk kalau dia sempat mampir ke kota Sevite yang terkenal sama baju-baju customnya. Moon nanya apa hubungannya, dan Anne bilang dia beli baju tempur yang garang dan penuh zirah. Dari muka Moon aja udah ketebak apa yang dia pikirin. Dia langsung bilang gak suka yang begituan, dia itu pria berintegritas. Tapi Anne cuma senyum dan bilang, aku udah lama di sini, aku udah lihat semua majalah yang kamu simpan. Ternyata alasan Anne selalu pakai stocking hitam itu ya buat dia. Si cowok malang ini kaget, dia kira itu selera fashion Anne, tapi dia harus ngaku, Anne bener, dia emang suka. Anne ketawa, bilang Moon menggemaskan, terus pamit pergi. Kawan, aku beneran berharap protagonis kita cepet kabur. Situasinya emang gak kelihatan seburuk itu dari luar. Tapi masa iya mau dikurung di kamar selamanya? Tunggu, aku tarik lagi omonganku. Aku ngomong terlalu cepet. Dia udah bangun dan ngaktifin skillnya buat coba buka kunci pintu. Dan anak ini jenius. Ternyata dia sengaja minta ikan buat ngambil durinya. Dia gunain duri itu kayak penitik kunci darurat. Tapi pas dia baru mulai, jebakannya aktif. Ada 12 bilah tajam di mekanisme kunci. Dia langsung mundur, ngumpet dalam hati. Gila, mana mungkin benda sesusah ini dibuka manual? Berdasarkan teori dari bukunya, dia harus ngangkat 12 pin kunci ke ketinggian yang pas tanpa matahin duri ikannya. Masalahnya, dia cuma punya 4 duri ikan. Ini bakal jadi neraka. Parahnya lagi, kalau durinya patah di dalam, Anne pasti langsung tahu. Dia coba lagi, dan patah. Ini udah duri ketiga yang dia hancurin. Udah 1,5 jam. Sebentar lagi, Anne pasti balik bawa makanan. Dia manggil buku itu, coba belajar di menit-menit terakhir. Udah mustahil buat dipaksa. Setidaknya dia udah tahu ketinggian pas buat 10 pin pertama. Sisa 2 lagi. Dia nggak punya pilihan lain. Ini semua atau nggak sama sekali. Sementara itu, di dapur, 2 pelayan lagi ngobrol. Salah satunya, Erika, nyobain ikan buatan Anne dan bilang enak banget. Anne makasih atas bantuannya. Tapi Erika penasaran, kenapa Anne tiba-tiba belajar resep baru? Kan tuan muda lagi di akademi, dan nyonya lagi hamil di rumah lain. Tapi kok Anne tiap hari masak porsi ekstra? Aneh. Tangan Anne pelan-pelan gerak ke pisaunya. Mananya mulai ngumpul. Tapi Erika dengan cepat nyeletuk, "Oh, aku ngerti. Kamu pasti nyembunyiin hewan peliharaan rahasia ya? Kucing kecil yang lucu kan?" Dia jelasin kalau dulu nggak boleh ada hewan peliharaan. Tapi sekarang kan bosnya nggak ada. Masuk akal kalau Anne nyelundupin satu. Anne menghela nafas lega. "Ketahuan deh, rahasiain ya," katanya. Erika bilang beres. Anne senyum dan bilang, mungkin suatu hari nanti boleh dilihat. Tapi nggak sekarang. Sambil jalan pergi, Anne mikir untung dia nggak perlu ngelakuin skenario terburuk, ngebunuh Erika. Tapi obrolan itu bikin dia sadar sesuatu. Ngurung tuan muda terus-terusan bisa bikin dia bosan atau muak. Lagian dia juga belum hamil. Mungkin dia harus beneran melihara kucing buat ngehibur tuan muda. Atau lebih baik dia tanya langsung aja. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah total. Nampan di tangannya jatuh. Pas dia lari ke kamar, pintunya kebuka lebar. Tokoh utama kita kabur. Dia akhirnya bebas. Ayo. Dia ngumpet di sayap mansion yang udah hancur.
Perabotannya rusak, semuanya gelap dan berdebu. Dia kesandung dan jatuh. Kotor banget, tapi bodoh amat. Berkat ingatan tubuhnya, dia tahu persis dia ada di mana. Dia ngeluarin satu-satunya sihir yang dia bisa, bola cahaya kecil. Udah waktunya, dia harus keluar dari sini sebelum Anne nemuin dia. Tepat pas dia mikir gitu, klang, sebuah pisau nancep di dinding, persis di sebelah kepalanya. Dia kaget. Nggak mungkin, aku udah lari jauh banget, masa udah ketahuan? Tapi kemudian dia mendengarnya. Suara itu dari bayang-bayang, tenang dan mengerikan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan yang paling penting, subscribe. Aku Benih, pamit mau cabut. Ciao!